Hai guys, balik lagi di Uki Kevin Official bersama saya tentunya Oki. Gimana kabar kalian untuk Jumat berkah hari ini guys? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan rezekinya untuk hari ini dan dilancarkan dan berkah selalu untuk hari Jumat ya guys. Kita harus semangat ya, ini hari Jumat. Jangan lupa berbagi di hari Jumat, insya Allah ya akan dilimpahkan rezekinya gitu ya guys, jangan takut gitu loh. Nah, ini ada sebuah video guys, kita lanjutin lagi kasusnya Vina seperti biasa. Jangan sampai redup karena kita masih berjuang, kita semangat berjuang untuk supaya kasus ini nggak redup, karena kan masih ada 7 pidana lagi nih ya yang masih belum bebas ya, dan ada kemungkinan bahwa mereka itu tidak bersalah karena saksi-saksinya sangat banyak gitu loh guys ya. Jadi kita harus semangat untuk mantengin terus kasusnya Vina, jangan pernah redup gitu ya, jangan pernah bosan. Apalagi sekarang kan Peggy sudah bebas, kita tetap harus semangat gitu ya. Masih ada 7 lagi yang harus kita perjuangkan gitu guys, kita semangat gitu ya. Nah, ini ada sebuah video, kita lihat videonya seperti apa. Aib, saksi kunci Aib. kasus Vina yang bersaksi mengetahui kejadian tewasnya pasangan sejoli Eki dan Vina di Cirebon dan mengaku bahwa ia melihat Peggy Setiawan alias Peron ada di lokasi kejadian. Saat ini tidak diketahui keberadaannya. Waduh. Pasca Peggy Setiawan alias Peron dinyatakan bebas melalui sidang pra-peradilan, Aib yang merupakan warga Kampung Pilar Bulak, Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, keberadaannya sudah tidak lagi berada di rumah keluarganya. Waduh. Suasana rumah keluarga Aib di Cikarang saat ini tampak sepi, hanya ada aktivitas dari kakak dari orang tua Aib serta sepupunya yang biasanya berjualan di depan rumah. Salah satu anggota keluarga menyebut Aib sudah tidak lagi berada di rumah keluarganya itu sejak mencuatnya kesaksian Aib yang membenarkan bahwa Peggy Setiawan alias Peron berada di lokasi kejadian saat peristiwa tewasnya Eki dan Vina di Cirebon. Sembunyi di mana nih si Aib guys? Menurut kalian gimana nih? Apakah emang ada dia keluar? Ada yang bilang Aib ini keluar negeri. Wow, menurut kalian gimana nih? Si Aib ini sembunyi di mana nih? Kalau misalnya dia merasa nggak bersalah harusnya keluar, tapi kenapa bersembunyi gitu ya? Nggak jauh beda dengan nggak jauh beda dengan maaf Pak Belibet guys, dengan Pak Rasman ya, Pak Rasman, Pak Kafi gitu ya. Nah, menurut kalian gimana nih? Nah, kita lihat video selanjutnya guys. Aib. Itu anak itu ya namanya bocah itu kan di mana aja buktinya kan usaha Mau sampai kapan jadi beban keluarga lu Aib katanya? kerjanya di Cirebon. Dan sekarang kejadian begini ya nggak tahu, jadi nggak ngerti mah, nggak paham. Emang Aib mah luas ya Maya dari. Iya kan Aib emang suka kesini tapi jarang dan Katanya kan si Aib katanya mau dilaporkan tuh ya. Menurut Mas sendiri sebagai perwakilan keluarga gimana Mas? Pokoknya emang biasanya begitu bos. Bingung wajahnya. Dia juga kayaknya tahu bahwa kelakuan si Aib ini gak bener, kayak nggak apa ya, ucapannya tuh bingung, cuma ya doain aja gitu guys. Bilangnya ya pergi hilang pulang. dan di mananya anaknya itu kan Jadi intinya mas suka ngelayap gitu ya. Ntar pulang pulang ke leret. Ya gitu udah, makanya mah kalau ditanya gimana sih nggak tahu. Ma, nama siapa Ma? Masuk Iya, ya. Sophia Ma ya. Berarti apa? Ada rasa ketakutan guys, apalagi kan ini sudah dicari ya, diincar seluruh Indonesia nih. Kalau sama Aib keluarga apa? Wah. Nah, menurut kalian gimana nih? Sini ada postingan lagi, Kampung Pilar Barat, Desa Karangasih, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, guys. Aib itu dari Cikarang katanya. Kepala Desa Pak Samsung Dawan Kako katanya guys. Ini kita lihat. Badan udah panas gara-gara dosa, ditambah hari ini panas. Ini mirip sama Aib ya? Apakah ini satu orang apa enggak? Ditulis postingan dari titik 2133 TikToknya ya. Banget, bosan. Astagfirullahaladzim, kaget. Baik saja. Saya sudah tanya penyidik. Dia ada di Bandung. Tidak ada masalah. Kok lucu ya ini, kalau
apa ya, si kodok ini cocoknya jadi ini menurut aku guys, jadi pelawak ya, bukan jadi advokat ya. Kayak lucu banget soalnya. Kalau diperlukan di pengadilan dia akan tampil. Semua saksi yang memberi keterangan kepada penyidik Bacot doang bilang Aep kabur ke Bandung katanya gitu. terkait dengan Peggy dan 8 terpidana termasuk Saka Tatal, pada waktunya kalau diperlukan oleh pengadilan dan penyidik mereka akan tampil. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada, hanya semata-mata menjaga supaya mereka tidak diintervensi. Jangankan sikap polisi atau kita, Farhad aja dia bilang saksi dia simpan sekarang di Bogor sana. Ah, Oleh satu orang yang kesurupan namanya Linda. Perkara 340 adalah pasal yang ancaman hukumannya tidak main-main. Tidak main-main. Bisa seumur hidup bahkan hukuman mati. Namun sayangnya pihak-pihak terkait dalam menangani perkara ini seolah-olah seperti dianggap permainan. Seolah-olah bermain-main dengan masa depan seseorang. Maka lucu saja perkara yang tidak main-main namun menggunakan salah satu petunjuknya hanya berdasarkan seseorang yang mengalami kesurupan. Seseorang yang mengalami kesurupan, apabila benar-benar kesurupan, adalah seseorang yang tidak dalam keadaan sadar. Seseorang yang tidak dalam keadaan sadar, maka keterangannya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Bagaimana bisa perkara 340 salah satu dasarnya melalui keterangan seseorang yang kesurupan? It's funny. Perkara 340, namun sayangnya yang menjadi landasan lainnya yaitu keterangan dari seseorang yang memiliki intelektual di bawah rata-rata atau keterbelakangan mental. Sudirman ya. Sedangkan seseorang yang dalam keadaan atau dalam kondisi keterbelakangan mental, keterangannya dapat dibatalkan atau tidak sah. Maka lucu saja bila apa yang disampaikan seseorang yang memiliki keterbelakangan mental malah dijadikan salah satu dasar dalam menuntut seseorang dan memvonis seseorang. Ini lebih lucu lagi. Perkara 340, namun sayangnya pihak-pihak terkait malah meyakini keterangan yang disampaikan oleh seseorang yang pada dasarnya sebelumnya telah memiliki permasalahan pribadi terhadap terdakwa yang kini sudah menjadi terpidana. Bahkan lucunya malah meyakini keterangan yang tidak masuk akal. Bagaimana tidak masuk akal? Bagaimana bisa seseorang melihat dalam keadaan gelap gulita dengan jarak 100 meter namun mampu melihat wajah seseorang? Bagaimana bisa? It's not gonna make sense. Ya, ketiga sosok tersebut adalah 3 orang yang menyesatkan perkara dan peristiwa tersebut yang akhirnya menjerumuskan banyak orang harus terpaksa dan dipaksa masuk dalam tahanan, padahal mereka tidak melakukan kesalahan seperti apa yang disampaikan. Itulah yang terjadi bila pihak-pihak terkait merekayasa bahkan memanipulasi data dan fakta. Menurut kalian gimana nih? Tulis di kolom komentar. Kita lihat lagi video selanjutnya guys. Nah, kita ini adalah saatnya Aep, Dede, ya semuanya pasren supaya mereka itu siap-siap untuk masuk penjara, ya siap-siap untuk masuk penjara. Nanti di sidang pokok perkara PK mereka dihadirkan terus seperti apa? Hah? Pada saat PK nanti Hah? kesaksian mereka Kita minta Dihadirkan. Kita minta menghadirkan. Ya. Ya, kita minta semua dihadirkan, minta Rudiana dihadirkan, minta juga supaya Aep itu dihadirkan ya. Benar, Aep harus dihadirkan. Kita Dede, minta beberapa saksi, Pasren, diantaranya tokoh masyarakat Jawa Barat, Bapak Lili Mulyadi ya, yang menginvestigasi semua para saksi. Kemudian ada Bapak Reza Indragiri, ahli digital forensik. Kemudian ada juga Bapak Susman Duadi, Pak Gubro Seno, kemudian Pak Azmi Saputra, dan mudah-mudahan Pak Muzakir, Profesor Muzakir. Kali ini aku dukung Farhad Abbas untuk kali ini ya guys. Menurut kalian gimana? Tulis kolom komentar. Terima kasih guys.